Bab 1131 Persaingan dua wanita. Seluruh pulau tertutup reruntuhan dengan kabut samar yang menyebar di antara langit dan bumi tanpa ada kehidupan sedikitpun. Langkah kaki bergema dalam keheningan yang mematikan saat sebuah siluet melompat, dipenuhi dengan roh saat dia melompat ke atas batu dan meletakkan tangannya di atas matanya, melihat ke kejauhan. Namun, suasana yang hening membuatnya memonyongkan bibirnya. Tidak ada apa-apa setelah berjalan sejauh ini. Lin Jing bergumam saat kilau samar menyelimutinya, melindunginya dari racun. Pulau naga ini jelas lebih besar dari pulau angin yang pernah mereka kunjungi dan kabut beracun itu bahkan menumpulkan indranya, membuatnya sulit untuk mencari. Terbukti, dia tidak mendapatkan hasil panen sepanjang perjalanan. Sepertinya saya hanya bisa mengubah ke metode lain. Lin Jing menghela nafas dan kilau berkumpul di telapak tangannya, sebelum serangga terbang sebesar kepalan tangan bayi muncul. Serangga itu memiliki tanduk panjang yang terus menggeliat. Ini adalah serangga pencari harta karun yang sangat berharga yang dapat merasakan fluktuasi terbaik di lingkungan yang keras. Pada saat yang sama, serangga ini juga dapat mencari harta karun di antara langit dan bumi. Namun di bawah lingkungan seperti ini, serangga pencari harta karun masih bisa mencari-cari. Namun, ia mungkin terluka oleh kabut beracun, yang menjadi alasan mengapa Lin Jing tidak menggunakannya lebih awal. Tapi menilai dari situasi saat ini, jika dia tidak melakukan ini, maka dia pasti akan membuang banyak waktu. Ayo pergi. Lin Jing mengangkat tangannya dan serangga pencari harta karun mengepakkan sayapnya. Ia berputar sebelum terbang ke arah kanan. Ketika Lin Jing melihat reaksi dari serangga pencari harta karun, dia mengikutinya dengan cermat. Serangga pencari harta karun itu terbang sekitar 10 menit sebelum mendarat di sebuah bangunan. Lin Jing dengan hati-hati mengangkat serangga itu. Namun, tubuhnya berangsur-angsur menjadi hitam karena kabut beracun. Terima kasih. Lin Jing dengan lembut menepuk serangga pencari harta karun itu sebelum mengambil botol giok yang berisi cairan dan meletakkan serangga itu di dalamnya. Cairan itu memiliki efek pembersihan, jadi seharusnya bisa melarutkan kabut beracun yang ada di dalam serangga pencari harta karun. Setelah selesai, Lin Jing mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan kilatan kegembiraan di matanya. Itu adalah sepetak reruntuhan dan menilai dari sisa-sisanya, itu pasti sebuah bangunan besar. Namun, sudah runtuh. Lin Jing menyapu pandangannya ke sekeliling sebelum memusatkan perhatiannya ke bagian tengah. Masih ada singgasana tulang putih yang masih utuh dengan kekuatan yang kuat yang masih berada di atas singgasana. Jelas, singgasana ini pasti milik seorang tokoh yang kuat di zaman kuno. Lin Jing melirik ke arah singgasana sebelum mengalihkan pandangannya ke atas singgasana dan dia melihat sebuah mutiara kristal seukuran kepala. Permukaan mutiara itu halus dan memancarkan kilau yang lembut. Tampaknya ada seekor naga putih yang melingkar di dalamnya. Samar-samar, ada juga fluktuasi energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan darinya. Ini, mutiara spiritual naga. Lin Jing memandangi mutiara itu dan matanya berbinar. Dikatakan bahwa beberapa makhluk kuat dari klan naga akan menyegel energi spiritual mereka ke dalam mutiara spiritual naga ketika mereka mati. Mutiara itu berisi energi spiritual murni mereka atau bahkan garis keturunan mereka. Jika dia bisa mendapatkannya dan memurnikannya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Menurut perkiraannya, mutiara spiritual naga ini seharusnya ditinggalkan oleh penguasa rumah naga, yang bahkan mungkin merupakan eksistensi penguasa bumi raya ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, nilai mutiara spiritual naga ini tidak kalah dengan kipas dewa angin yang diperoleh Mu Chen. Akhirnya ada sesuatu yang bagus. Lin Jing tersenyum. Dia telah berjalan-jalan begitu lama dan akhirnya, dia telah menemukan harta karun yang cukup bagus. Dia secara alami tidak ragu-ragu untuk menjentikkan jarinya dan seberkas energi spiritual melesat keluar dengan maksud untuk merebut mutiara spiritual naga. Tetapi tepat ketika Lin Jing bergerak menuju mutiara spiritual naga, energi spiritual pelangi turun dan menghancurkan energi spiritualnya. Siapa itu? Lin Jing tertegun sejenak karena serangan tiba-tiba itu dan berteriak. Teriakannya yang dingin ditanggapi dengan keheningan tanpa gerakan, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah halusinasinya. Kamu pikir aku tidak akan bisa menemukanmu jika kamu bersembunyi dariku? Lin Jing dengan dingin mendengus sebelum dia membentuk beberapa segel dan menekan udara di depannya. Seketika, kilau batu giok menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan di bawah telapak tangannya. Kabut beracun terdorong menjauh saat kilau giok itu menyapu, berniat untuk mengungkapkan benda-benda yang tersembunyi dan bahkan bayangan pun tidak akan ditinggalkan. Kilauan giok dengan cepat menyebar dan Lin Jing bisa merasakan fluktuasi spasial yang samar di atas batu sebelum sebuah siluet terungkap di bawah cahaya kilauan giok. Lin Jing tertegun saat melihat siluet itu.
Itu karena itu adalah keindahan yang berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Lin Jing menatap kecantikan yang menyihir saat dia bertanya. Apa? Saya harus menyatakan identitas saya untuk mencari harta karun di sini. Wanita berpakaian pelangi itu dengan malas tersenyum. Meskipun dia mengenakan cadar, siapapun bisa membayangkan penampilannya yang menakjubkan di balik cadar itu. Wajah Lin Jing tetap tenang saat dia menyatakan, saya menemukan mutiara spiritual naga ini terlebih dahulu. Sejak kapan aturannya berubah menjadi siapa cepat dia dapat? Wanita berpakaian pelangi itu berbicara dengan sedikit ejekan dalam suaranya. Dia secara alami menemukan kata-kata Lin Jing lucu. Lin Jing mengangkat bahu. Meskipun dia cantik, temperamennya berbeda dengan wanita berpakaian pelangi ini sehingga tindakannya terlihat menawan. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Wanita berpakaian pelangi itu jelas tertarik pada mutiara spiritual naga juga, yang dia pasti tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan di antara mereka. Aura dingin tiba-tiba muncul dan sebuah siluet secara misterius muncul di depan wanita berpakaian pelangi itu kemudian menusuk dengan tombak di tangannya. Aura dingin yang bahkan bisa membekukan udara menyelimuti dirinya, tapi wanita berpakaian pelangi itu tidak bergerak. Ketika aura dingin itu hanya berjarak 1 kaki darinya, ekor berwarna pelangi menyapu dan menghantam tombak itu. Seketika, udara dingin hancur dan tombak itu juga hancur berkeping-keping. Boneka es spiritual mengalami benturan keras dan terlempar, meninggalkan bekas yang panjang di tanah sebelum bisa menstabilkan sosoknya. Ketika Lin Jing melihat pemandangan ini, matanya menyipit dengan noda kesedihan untuk pertama kalinya saat dia melihat wanita berpakaian pelangi itu. Sebenarnya ada seekor ular 7 warna di bahu wanita itu dan ular itu melingkar sambil menjulurkan lidahnya. Mulut ular itu gelap seperti lubang hitam, seakan-akan ular itu bisa melahap langit dan bumi. Ular itu benar-benar mencurigakan. Lin Jing tahu bahwa ular 7 warna itu tampaknya sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari boneka es spiritualnya. Hal ini membuat Lin Jing bergumam pada dirinya sendiri saat dia merenungkan asal-usul wanita itu. Cara dan fondasinya mungkin lebih kuat, dan tidak lebih lemah, dari Su Qinyin. Tapi Lin Jing tidak pernah mendengar seseorang seperti dia dari Mu Chen. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan lawannya, siapakah Lin Jing? Dia adalah putri alam bela diri dan jika dia bahkan tidak bisa merebut mutiara spiritual naga, maka itu akan sedikit memalukan. Karena itu, Lin Jing dengan cepat menarik keheranannya dan mengulurkan tangannya, lalu melepaskan gelang giok. Ketika dia melepas gelang giok, penekanan energi spiritual di tubuh Lin Jing juga telah dilepas dan angin kencang membumbung tinggi ke langit bersama dengan tekanan energi spiritual yang kuat yang menyapu langit dan bumi. Pada saat itu, bahkan kabut beracun pun terdorong mundur. Penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat itu, mata wanita berpakaian pelangi itu berkedip saat dia dikejutkan oleh wanita misterius di depannya. Sepertinya mendapatkan mutiara spiritual naga tidak akan semudah yang dia pikirkan. Memikirkan hal ini, wanita berpakaian pelangi itu tidak lagi menyembunyikan kekuatannya sendiri dan dengan lembut melangkah keluar. Ruang di sekelilingnya berfluktuasi dan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan yang tidak lebih lemah dari Lin Jing membumbung tinggi ke langit. Penguasa kelas 9 yang disempurnakan lainnya. Jika mereka yang berada di luar melihat pemandangan ini, bola mata mereka pasti akan jatuh. Secara umum, mereka yang berada di Perfected Nin Grade Sovereign akan dianggap di antara 4 besar di peringkat elit benua hukum. Namun, kedua gadis itu tidak termasuk di antara 4 besar. Lin Jing memandang wanita berpakaian pelangi itu dan mengatupkan bibirnya sebelum sebongkah batu giok muncul di tangannya dan dihancurkan olehnya. Menghancurkan strip itu, Lin Jing tidak lagi ragu-ragu. Dia mengetuk kakinya dan melesat ke arah wanita berpakaian pelangi bersama dengan energi spiritualnya yang tak terbatas. Pada saat Lin Jing menghancurkan strip giok, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya saat strip giok muncul di tangannya bersama dengan sebuah pesan, Mu Chen, saya bertemu dengan seseorang yang merepotkan. Cepat, kemari dan bantu aku menghajarnya. N. Bab 1132 Kesempatan 9 Neter. Seseorang yang merepotkan. Ketika Mu Chen membaca pesan itu, wajahnya berubah tak terkendali. Dengan kartu truf Lin Jing dan boneka es spiritual, dia bahkan bisa melawan Zuyan. Tapi Zuyan terjebak di rumah angin oleh mereka, jadi siapa yang membuat Lin Jing merasa bermasalah? Mungkinkah Garuda? Tatapan Mu Chen bersinar dengan kebingungan. Meskipun Garuda menduduki peringkat ketiga, Mu Chen menolak untuk percaya bahwa orang seperti dia akan lebih lemah dari Zuyan dan Su Qinyin. Sepertinya dia pasti harus bergegas dan melihatnya. Mu Chen melihat ke depan ke arah api yang berkobar di mana kipas Dewa Angin melayang di dalamnya.
Esensi darahnya telah meninggalkan jejak di Profound Yellow Gale, membentuk tanda merah. Ketika jejak itu terbentuk, Mu Chen dapat segera merasakan hubungan ajaib dengan kipas Dewa Angin. Bahkan jika orang lain merebutnya darinya, dia hanya membutuhkan satu pikiran dan kipas Dewa Angin akan melancarkan pembalasan dan situasi, seperti seseorang yang menggunakan kipas Dewa Angin untuk menghadapinya, pasti tidak akan muncul. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menepis kobaran api. Kipas Dewa Angin kemudian jatuh ke tangannya. Rasanya dingin saat disentuh dan dia mengungkapkan senyum puas. Setelah memurnikan kipas Dewa Angin ini, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, tetapi jika dia ingin menggunakannya, maka dia akan membutuhkan energi spiritual yang sangat besar, yang masih belum bisa dia capai dengan kultivasinya saat ini. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, artefak suci tetaplah artefak suci. Dengan itu, kekuatan bertarung Mu Chen pasti akan melonjak dan jika dia bertemu Zhu Yan lagi, bahkan tanpa arai spiritual, Mu Chen masih bisa menghadapinya dengan bantuan kipas Dewa Angin. Mu Chen memegang kipas itu dan terlihat agak elegan dengannya. Dia mengutak-atik kipas itu sebelum menyimpannya dan siluetnya berkelebat, muncul di sudut lain pagoda. Nine Nether masih berada di langit, di mana angin kencang berkumpul di sekelilingnya. Mu Chen menatapnya dengan kilatan keterkejutan di matanya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa meskipun dia bisa mengunci Nine Nether, untuk beberapa alasan, dia ragu. Jika dia menyerangnya, dia pasti tidak akan bisa mendaratkan serangan padanya. Dia mirip dengan angin yang tidak bisa diprediksi. Ketika Mu Chen menatap Nine Nether, yang terakhir juga membuka matanya dan dia menatap Mu Chen dengan senyuman di wajahnya yang dingin. Namun, ketika Nine Nether tersenyum padanya, Mu Chen sedikit mengerutkan matanya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat siluet di belakangnya. Sungguh waktu reaksi yang cepat. Nine Nether menatap Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Nine Nether. Kecepatanmu. Kecepatan Nine Nether sebenarnya telah melampaui persepsinya dan jika bukan karena dia tidak terbiasa dengan aura Nine Nether, dia mungkin tidak akan bisa mendeteksinya. Kecepatan itu benar-benar hebat. Seni pemanggilan angin ini tidak sederhana. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Meskipun Nine Nether sebelumnya cepat, kecepatannya kurang lebih mirip dengan Mu Chen. Tapi kecepatannya saat ini telah menghancurkannya. Jadi seni memanggil angin ini jelas tidak sederhana. Kemampuan ilahi yang lebih rendah biasa pasti tidak akan memiliki kehebatan seperti itu. Seni memanggil angin ini benar-benar tidak sederhana. Secara alami, secara akurat, seharusnya seni pemanggilan angin yang telah selesai yang tidak sederhana. Nine Nether menganggukkan kepalanya setuju. Selesai. Mu Chen tertegun. Seni pemanggilan angin yang telah selesai dikenal sebagai seni pemanggilan angin besar. Jangan berpikir bahwa itu hanya kata tambahan, dikatakan bahwa seni pemanggilan angin besar bahkan termasuk di antara salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah Nine Nether. Dia hanya tahu tentang informasi ini setelah mengembangkan seni pemanggilan angin ini. Dampak dari informasi ini sangat besar baginya. Bagaimanapun, apa yang disebut 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi, terlalu bergema di dunia seribu dewa. Nine Nether tidak pernah bermimpi bahwa kemampuan ilahi yang lebih rendah yang dia dapatkan didirikan dari kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Seni memanggil angin besar. Salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Mu Chen menghirup nafas dingin, karena dia juga sangat terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa kemampuan ilahi yang lebih rendah dari rumah angin akan memiliki asal yang begitu hebat. Itu adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang bahkan para penguasa surgawi pun akan tergoda. Meskipun ini bukan seni pemanggilan angin besar yang asli, jika Nine Nether berhasil menyelesaikannya dari sebuah kesempatan, maka nilainya sangat berharga. Tidak heran mengapa kecepatan Anda akan sangat mengerikan setelah mengembangkannya. Pada saat ini, Mu Chen juga mengerti dan tidak bisa menahan nafas. Kesempatan Nine Nether benar-benar patut dikagumi. Siapa yang bisa tahu bahwa kemampuan ilahi yang lebih rendah akan berasal dari seni pemanggilan angin besar? Menurut perkiraannya, jika Nine Nether mengedarkannya dengan kekuatan penuh, selama dia tidak bertemu dengan penguasa bumi yang asli, dia akan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Meskipun kekuatan penguasa rumah angin tidak berada di puncak, aku percaya bahwa kecepatannya pasti yang pertama di antara 9 rumah. 9 Nether tersenyum. Dia jelas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mendapatkan harta karun seperti itu. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, karena Anda telah berhasil mengembangkan seni pemanggilan angin ini, mari kita bergerak sekarang. Lin Jing mengalami masalah. Saat dia berbicara, dia memberitahu Nine Nether apa yang dia dengar dari Lin Jing.
Seseorang yang bahkan Lin Jing tidak bisa menghadapinya. Mendengar kata-katanya, Nine Nether menyipitkan matanya dan melanjutkan, kalau begitu ayo kita bergegas. Untuk bisa membuat Lin Jing merasa repot, itu pasti bukan orang biasa. Jadi mereka harus segera bergegas kalau Lin Jing menderita. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan membumbung tinggi ke langit sebelum melesat ke kejauhan. Ketika Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya, Nine Nether berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan angin kencang muncul di bawah kakinya. Dia berjalan di atas angin dan dengan mudah muncul di belakang Mu Chen. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak Mu Chen meningkatkan kecepatannya, dia tidak bisa melepaskannya. Mereka berdua melaju dengan kecepatan tertinggi dan sebuah pulau muncul di depan mata. Hanya dalam 10 menit yang aneh, mereka sudah secara bertahap mendekati Pulau Naga tempat Lin Jing mengirimkan pesannya. Masih ada banyak ahli di luar Pulau Naga tetapi mereka tidak berdaya di hadapan racun nafas naga, jadi mereka tidak berani masuk. Tapi di saat yang sama, mereka tidak bisa menyerah dan hanya bisa berkeliaran. Racun nafas naga. Mu Chen mengenali kabut beracun itu sekilas, tapi dia tidak terlalu terkejut. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyerbu dengan Nine Nether. Pada saat itu ketika mereka memasuki pulau, api transparan menyembur dari tubuh keduanya, api abadi. Tetapi dalam hal kualitas, Mu Chen sedikit lebih rendah, karena api abadi Nine Nether jauh lebih murni. Namun, Mu Chen hanya ingin memblokir kabut beracun jadi selama itu berhasil, itu bagus. Mereka berdua memasuki pulau dan terbang menuju kedalaman. Tidak lama kemudian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat yang datang dari kedalaman, yang seharusnya menjadi lokasi Lin Jing. Tapi menilai dari gerakannya, pertarungan itu tampaknya sangat intens. Mu Chen dan Nine Nether dengan cepat mendekati lokasi di mana fluktuasi energi spiritual berasal. Setelah itu, lingkungan sekitar keduanya melonjak dengan energi spiritual. Mereka sepenuhnya siap untuk bergerak kapan saja. Saat mereka berdua melakukan perjalanan, kabut beracun tiba-tiba menipis karena pertempuran sengit yang terjadi. Mu Chen melirik dan melihat konfrontasi intens antara dua siluet. Pada saat ini, mereka berdua diselimuti oleh energi spiritual yang sangat kuat dengan pilar energi spiritual yang membumbung tinggi ke langit. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tombak naga merah muncul di tangannya sebelum dia menuangkan energi spiritualnya yang tak terbatas ke dalamnya. Tangannya bergetar dan tombak itu menerkam, mirip dengan naga yang mengacungkan cakarnya dengan tingkat kematian yang tinggi. Tombak itu segera menghujam di antara mereka berdua dan sebuah ledakan terjadi, memisahkan kedua siluet itu. Ketika mereka berdua terpisah, wajah Lin Jing berseri-seri ketika melihat tombak itu dan dia segera meraung, cepat, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Mu Chen muncul di samping Lin Jing dan setelah melihat bahwa dia tidak menderita luka apapun, barulah dia merasa lega sebelum melihat siluet yang tidak terlalu jauh. Dia ingin melihat siapa orang yang berhasil memaksa Lin Jing melangkah sejauh ini. Mu Chen melirik ke atas dan melihat seorang wanita berpakaian pelangi berdiri di atas batu dengan kecantikan yang menyihir yang bahkan membuatnya agak terkejut. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke atas, sebagian besar cadar yang menutupi wajah wanita itu robek, sehingga tidak dapat menyembunyikan penampilannya. Dengan demikian, Mu Chen bisa melihat wajahnya hanya dengan sekilas. Mehem, sungguh cantik. Itu adalah pikiran pertama yang muncul di dalam hati Mu Chen. Mengapa dia terlihat begitu akrab? Itu adalah pikiran kedua dalam benaknya. Mu Chen tertegun sambil menatap keindahan itu. Untuk saat ini, seolah-olah otaknya telah jatuh, yang dia pulihkan beberapa saat kemudian, dan dia langsung membelalakkan matanya. Bab 1133 bertemu Xiao Xiao lagi. Wanita berpakaian pelangi itu berdiri di atas batu dengan rambut bergelombangnya yang memancarkan aura menyihir, yang membuatnya semakin menarik, ditambah dengan penampilannya. Ular 7 warna melingkar di bahunya, yang memberinya cita rasa kecantikan yang lain. Namun, ketika Mu Chen melihat penampilan yang menyihir itu, matanya perlahan melebar dan ekspresinya berubah menjadi aneh. Itu karena penampilan itu tidak asing baginya. Itu adalah Kai Xiao, yang telah Mu Chen temui di Dragon Phoenix Haven. Atau haruskah dia mengatakan Xiao Xiao? Putri Kaisar Api yang dikabarkan, yang latar belakangnya sama mengintimidasi seperti Lin Jing. Mu Chen tidak pernah menyangka bahwa orang yang merepotkan yang ditemui Lin Jing adalah dia. Ini benar-benar bentrokan antara seseorang yang dekat yang gagal mengenali satu sama lain. Mu Chen tercengang saat dia melihat Xiao Xiao. Yang terakhir juga dengan jelas melihatnya saat ini dan tertegun sebelum senyum penuh cita rasa muncul di wajahnya. Hei, Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Ketika Lin Jing melihat bahwa Mu Chen tidak bergerak, dia berbicara dengan ragu. Xiao Xiao dengan lembut membelai ular di bahunya dan menggoda, cek, cek.
Kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama setahun, Mu Chen, jadi kapan kamu mulai bekerja sebagai petarung sewaan? Mendengar kata-katanya, Lin Jing dan Nine Nether tertegun sebelum mereka berdua menatap Mu Chen. Kamu kenal dia? Mu Chen tersenyum pahit. Dia juga teman saya. Kami pergi ke Dragon Phoenix Haven bersama. Ketika Lin Jing mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Meskipun dia tidak berbicara, dia pasti merasa canggung di dalam hatinya. Bagaimanapun, situasi ini benar-benar terlalu canggung dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik kembali energi spiritual yang tak terbatas di sekelilingnya. Karena wanita ini adalah teman Mu Chen, maka tidak perlu berkelahi. Lin Jing juga seseorang yang berasal dari kelahiran yang tidak biasa. Meskipun dia seorang wanita, dia juga murah hati, dan dengan demikian, dia tidak akan menyimpan dendam pada Xiao Xiao. Mu Chen merasa lega melihat adegan ini. Mereka berdua adalah teman-temannya dan jika mereka bertengkar, itu pasti akan memusingkan baginya. Xiao Xiao mendekat saat Mu Chen memberinya senyuman sebelum memperkenalkannya pada Nine Nether, ini Nine Nether, yang bersamaku di benua hukum dan dia adalah teman lamaku. Dia kemudian menunjuk ke arah Lin Jing. Ini adalah Lin Jing. Leluhur bela diri adalah ayahnya. Menyelesaikan kata-katanya, dia kemudian berkata ke arah 9 Nether dan Lin Jing, ini Xiao Xiao. Kaisar Api adalah ayahnya. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, ketiga gadis itu terkejut saat mereka saling memandang dengan kaget. Leluhur bela diri dan Kaisar Api adalah eksistensi yang dapat menggetarkan seluruh dunia seribu besar dengan hentakan kaki mereka. Namun, kedua kultivator itu jarang menunjukkan wajah mereka, jadi siapa yang bisa menyangka bahwa putri mereka akan bertemu satu sama lain dengan metode ini? Jadi kau adalah putri dari leluhur bela diri. Bahkan ayahku sangat menjunjung tinggi leluhur bela diri, benar-benar takdir bahwa aku bisa bertemu dengan putri alam bela diri hari ini. Wajah Xiao Xiao benar-benar sedikit terkejut. Bagaimanapun, reputasi leluhur bela diri tidak lebih lemah dari ayahnya sendiri dan dia tahu bahwa leluhur bela diri adalah salah satu dari mereka di dunia seribu dewa yang bahkan ayahnya sangat menjunjung tinggi. Mata Lin Jing berseri-seri saat dia berbicara dengan penuh semangat, jadi Kaisar Api adalah ayah kakak. Saya juga pernah mendengar ayah saya berbicara tentang Kaisar Api Senior. Dia adalah idola saya dan jika saya mengetahui identitas kakak sebelumnya, maka saya pasti akan membiarkan Anda memiliki mutiara naga spiritual. Lin Jing bangga dengan ayahnya sejak dia masih muda, jadi dia secara alami menghormati Kaisar Api yang bisa berdiri setinggi ayahnya. Jadi kegembiraan di wajahnya saat ini bukanlah palsu. Xiao Xiao sedikit tersenyum. Dia merasa beruntung di dalam hatinya karena Mu Chen datang tepat waktu. Jika tidak, jika terjadi sesuatu dan keduanya mengeluarkan kartu truf mereka, maka kedua belah pihak pasti akan menderita cedera. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada gunanya membentuk permusuhan dengan pihak lain hanya untuk mutiara naga spiritual. Mu Chen memandangi kedua wanita yang rukun itu, dan merasa sangat lega. Keduanya memiliki kelahiran yang tidak biasa sehingga meskipun mereka memiliki karakter yang berbeda, mereka sangat sombong jauh di dalam tulang mereka. Oleh karena itu, Mu Chen khawatir mereka masih akan bertengkar dan jika itu terjadi, dia akan terjepit di antara mereka berdua. Tapi untungnya, mereka berdua masih memiliki sopan santun dan tidak seperti gadis-gadis kecil itu. Mu Chen kemudian menatap Xiao Xiao dan berkata dengan heran, mengapa Anda berada di Istana Haven kuno? Istana surga kuno didirikan oleh Kaisar Surgawi. Kebetulan saya keluar dari kultivasi saya jadi saya datang untuk melihatnya. Awalnya, saya ingin pergi ke wilayah utara untuk mencarimu, tapi saya yakin kamu tidak akan melewatkan acara seperti itu, jadi saya langsung datang ke sini sebagai gantinya. Xiao Xiao tersenyum saat dia melirik Mu Chen dan berbicara dengan suara kaget, kekuatanmu meningkat dengan cepat. Ketika mereka berada di surga naga Phoenix, kultivasi Mu Chen hanya berada di alam berdaulat kelas 3. Bahkan belum 2 tahun berlalu dan dia sudah melangkah ke alam berdaulat tingkat ke-9. Kecepatan kultivasi seperti itu bahkan membuat Xiao Xiao agak terkejut di dalam hatinya. Tidak secepat kamu. Mu Chen mengangkat bahu. Ketika dia datang ke sini, Xiao Xiao tidak menyembunyikan kekuatannya dan kultivasinya tidak lebih lemah dari Zuyan, seorang penguasa kelas 9 yang disempurnakan, dan dia bahkan mungkin termasuk yang teratas bahkan di alam itu. Ini adalah mutiara naga spiritual. Mu Chen memandangi mutiara kristal di atas singgasana. Itu pasti alasan mengapa Lin Jing dan Xiao Xiao bertengkar. Lin Jing dan Xiao Xiao saling bertukar pandang sebelum keduanya menganggukkan kepala karena malu. Jadi bagaimana kalian berdua akan membaginya? Mu Chen bertanya, karena hanya ada satu mutiara naga spiritual dan hanya satu dari mereka yang bisa memilikinya.
Namun, dia jelas tidak akan membuat keputusan untuk membagikannya. Ketika Lin Jing mendengar kata-katanya, dia tersenyum dan berbicara lebih dulu, biarkan kakak Xiao memilikinya. Dia belum mendapatkan token dan ini juga tidak terlalu penting bagiku. Meskipun mutiara naga spiritual sangat berharga, harta apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya dengan statusnya. Di matanya, mutiara naga spiritual masih belum cukup, setidaknya dibandingkan dengan menjalin hubungan yang baik dengan Xiao Xiao. Ketika Xiao Xiao mendengar pilihan Lin Jing, dia sempat ragu-ragu sebelum menunjukkan senyuman terima kasih. Kalau begitu, terima kasih, adik Lin Jing. Ini masih cukup berguna bagiku dan jika kita menemukan harta karun, nanti, aku akan menggantinya. Ular 7 warna merangkak keluar dari bahunya dan menjulurkan lidahnya ke arah mutiara naga spiritual dengan penuh semangat. Kakak Xiao terlalu sopan, silakan ambil saja. Lin Jing terkekeh. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan melangkah keluar menuju singgasana. Tapi saat dia berada sekitar 100 kaki dari singgasana, Mu Chen tiba-tiba muncul di sampingnya dan menghentikannya. Mehm. Xiao Xiao tertegun dan menatap Mu Chen dengan ragu. Lin Jing dan Nine Nether juga menindaklanjuti, menatap Mu Chen dengan bingung. Ada masalah. Masih Nine Nether yang paling memahami Mu Chen. Dia tahu bahwa Mu Chen pasti tidak akan tergoda oleh mutiara naga spiritual ini dan karena itu masalahnya, maka harus ada alasan lain mengapa dia menghentikan Xiao Xiao. Ketika Xiao Xiao dan Lin Jing mendengar kata-kata 9 Nether, mata mereka menyipit. Mu Chen menatap singgasana dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Ini sedikit aneh. Ketika Xiao Xiao mendekat, samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi halus yang begitu tersembunyi sehingga bahkan Xiao Xiao dan Lin Jing tidak merasakannya. Mu Chen berlutut dan meletakkan tangannya di tanah, lalu menutup matanya. Ketika ketiga wanita itu melihat ini, mereka berpencar dan membuat formasi pelindung dengan dia di tengah. Mu Chen tetap dalam posisi ini untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya spiritual berkedip-kedip di telapak tangannya, benar-benar ada masalah. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke bawah dan fluktuasi energi spiritual yang terlihat menyebar dari telapak tangannya. Ledakan bergema saat batu-batu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tanah tampak mulai runtuh. Saat tanah runtuh, ketiga wanita tersebut dapat melihat garis-garis spiritual muncul di tanah dan garis-garis tersebut saling bertautan menjadi arai spiritual yang sangat besar dengan singgasana sebagai fondasinya. Selain itu, yang membuat murid-murid mereka menciut adalah kenyataan bahwa mereka melihat seekor naga putih di atas tanah yang runtuh, diselimuti aura mematikan tanpa vitalitas di mata naga tersebut. Naga itu terbaring di sana tanpa vitalitas apapun. Tidak heran mengapa ketiga wanita itu tidak bisa merasakannya dan alasan mengapa Mu Chen bisa. Itu karena itu adalah arai spiritual. Itu sebenarnya adalah naga mayat eksotis. Para wanita memandang naga putih yang diselimuti aura mematikan dan berbicara dengan heran. Mereka tidak terlalu takut dengan naga mayat eksotis ini, tapi itu adalah arai spiritual yang membuat mereka merasa terancam. Apa itu arai spiritual ini? Xiao Xiao bertanya dengan bingung. Jika dia masuk ke dalam arai spiritual tanpa persiapan, maka dia mungkin akan sangat menderita. Ini adalah arai mayat spiritual. Jika Anda melangkah masuk, energi spiritual Anda akan ditekan dan menilai dari aura mematikan yang terkumpul di sana, bahkan seorang penguasa kelas 9 yang disempurnakan akan berkurang menjadi sekitar penguasa kelas 7. Mu Chen menjawab. Xiao Xiao dan Lin Jing terkejut. Jika kultivasi mereka ditekan hingga penguasa tingkat ke-7, maka mereka pasti akan dilahap oleh naga mayat eksotis. Namun, mereka tidak pernah menyangka sesuatu yang begitu mematikan akan disembunyikan di sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Xiao mengerutkan alisnya. Jika dia dengan paksa memecahkan susunan itu, maka itu mungkin akan mempengaruhi mutiara naga spiritual juga. Ketika Mu Chen mendengar kekhawatirannya, dia dengan ringan tersenyum, jika itu adalah arai spiritual, serahkan padaku. Bab 1134 Ular Piton Penelan Surga. Jika itu adalah arai spiritual, serahkan padaku. Mu Chen berbicara sambil membentuk segel dengan tangannya. Saat kilau spiritual melonjak, segel spiritual disempurnakan dan ditembakkan ke udara, menyatu dengan atmosfer. Arai mayat spiritual ini tidak sederhana dan menurut perkiraannya, ini bisa dianggap sebagai arai spiritual tingkat sarjana jika dalam keadaan lengkap. Tapi untungnya, itu sudah rusak karena waktu dengan kekurangan di dalamnya. Ini juga menjadi alasan mengapa dia percaya diri dalam menghadapinya. Karena segel spiritual terus-menerus terintegrasi ke dalam arai spiritual, secara bertahap berfluktuasi dan beberapa garis spiritual mengalami gangguan dan kemudian perlahan-lahan memudar.
Mu Chen tidak menghancurkan arai spiritual ini sepenuhnya, karena akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia memilih metode yang paling efisien, yaitu menghancurkan beberapa inti dari arai spiritual, menyebabkannya terganggu. Arai ini akan kehilangan keseimbangan dan runtuh dengan sendirinya. Saat arai mayat spiritual ini berfluktuasi, mata Xiao Xiao berbinar saat dia menatap Mu Chen dengan sedikit keheranan. Ternyata, dia tidak menyangka pencapaian Mu Chen di jalur arai spiritual mencapai ketinggian ini. Getaran datang dari arai spiritual karena fluktuasi energi spiritual yang terdistorsi terus-menerus datang dari arai spiritual. Pada akhirnya, arai spiritual tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hancur dengan sebuah ledakan. Energi spiritual tersapu ke langit dan aura kematian juga tersapu bersama dengan hancurnya arai spiritual, menyebabkan langit dan bumi seketika menjadi dingin. Namun untungnya, mereka telah bersiap dan mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka, sehingga aura maut tidak mengenai mereka. Gelombang kejut aura maut itu berlangsung selama beberapa menit sebelum menghilang. Ketiga wanita itu melihat ke depan dengan gembira. Arai mayat spiritual ini telah benar-benar memudar. Tidak buruk, tidak buruk. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan aku harus melihatmu dengan cara yang berbeda. Xiao Xiao dengan lembut tersenyum. Dia sangat puas dengan cara Mu Chen. Jika dia melakukannya, dia mungkin harus menggunakan metode yang paling merepotkan dan dengan paksa menghancurkan arai spiritual. Tapi efisiensinya terlalu besar dan jika dia secara tidak sengaja menghancurkan mutiara naga spiritual, maka dia akan menderita kerugian. Masih ada naga mayat eksotis. Mu Chen menunjuk ke arah naga di tanah. Itu adalah keberadaan yang merepotkan, karena aura mematikan itu sangat mendominasi. Jika aura mematikan menyerang tubuh mereka, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar. Biar aku yang menanganinya sendiri. Xiao Xiao sedikit tersenyum, membuatnya terlihat sangat cantik, mirip dengan potret yang menambah keindahan di langit dan bumi, dan mengulurkan tangannya. Dia meletakkan ular 7 warna itu dan dengan lembut menepuk-nepuk kepalanya. Ular 7 warna itu langsung berdiri tegak dan berubah menjadi garis pelangi, muncul di atas naga dalam sekejap mata. Mengaum. Meskipun naga itu telah mati, ia masih memiliki naluri sehingga ia mengeluarkan raungan yang dalam dan membuka mulutnya. Aura maut berwarna abu-abu menyembur keluar, menyebabkan wilayah yang tersapu oleh aura maut menjadi gelap. Namun, ular 7 warna itu tidak bergerak ketika menghadapi aura maut. Ketika aura maut menyelimuti ular tersebut, ular itu kemudian perlahan-lahan membuka mulutnya dan cahaya hitam memadat di dalamnya. Meskipun mulut ular 7 warna itu tidak besar, namun mulutnya mirip dengan lubang hitam. Kekuatan hisap yang menakutkan meledak, melahap aura mematikan yang deras ke dalam tubuhnya dalam satu tegukan. Setelah melahap aura maut yang deras, ular 7 warna itu tidak menunjukkan tanda-tanda korosi. Itu tetap hidup. Ketika Mu Chen, Lin Jing dan Nine Nether melihat pemandangan ini, mereka terkejut, karena mereka tidak menyangka ular 7 warna itu begitu tangguh sampai-sampai bisa melahap aura mematikan. Setelah melahap aura mematikan, ular 7 warna membuka mulutnya dengan suara mendesis dan lubang hitam naik dengan kilau hitam keluar dari lubang hitam dan mengikatkan dirinya pada naga sebelum kekuatan hisap meledak, perlahan-lahan menarik naga itu ke atas dan masuk ke dalam lubang hitam. Meskipun naga itu meronta-ronta dengan keras, dia tidak bisa membebaskan diri setelah kehilangan kecerdasannya. Sebaliknya, saat ia meronta, gaya tersebut semakin kuat sebelum akhirnya ditarik ke dalam lubang hitam. Naga itu langsung menghilang setelah ditarik ke dalam lubang hitam sebelum ular 7 warna membuka mulutnya dan menelan lubang hitam itu juga. Ular itu bersendawa sebelum perlahan-lahan melayang kembali dan mendarat di tangan Xiao Xiao, sebelum masuk ke dalam lengan bajunya. Mu Chen dan yang lainnya tercengang saat menyaksikan adegan ini. Baru saja beberapa menit dan naga mayat eksotis telah ditangani. Meskipun naga mayat eksotis itu tidak memiliki kecerdasan, itu pasti bisa dibandingkan dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Jika mereka berurusan dengannya, mereka harus meluangkan waktu untuk itu, tapi itu begitu mudah ditangani oleh ular 7 warna. Binatang ilahi apa ini? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan. Ini adalah ular piton penelan surga 7 warna. Ini bukan Divine Beast dari dunia 1000 dewa, tetapi ketika ia tumbuh besar, ia akan dapat dibandingkan dengan Divine Beast tingkat atas di dunia 1000 dewa. Xiao Xiao menjawab. Lin Jing berbicara dengan nada penasaran, saya telah mendengar dari ayah saya bahwa salah satu nyonya dari wilayah api tak berujung memiliki ular misterius yang dapat melahap langit dan bumi. Dia juga telah melahap seorang penguasa kelas bumi besar. Dan lebih jauh lagi dikabarkan bahwa bahkan orang-orang dari klan naga akan sangat takut jika mereka bertemu dengannya. Itu adalah ibuku.
Xiao Xiao mengungkapkan senyum cerah saat dia melanjutkan, tapi ular ibuku bahkan lebih menakutkan. Alasan mengapa ular ibuku bisa melahap naga mayat eksotis dengan mudah adalah karena ular itu tidak memiliki kecerdasan dan tidak tahu cara menghindar. Jika tidak, akan mudah baginya untuk menghindari jangkauan mangsanya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen mendengar tentang ular piton pemakan surga, tetapi menilai dari kekuatannya, itu pasti akan menjadi eksistensi yang mengguncang dunia begitu ia tumbuh dewasa. Wilayah api tak berujung benar-benar luar biasa, hanya seorang nyonya saja yang akan sangat menakutkan. Mu Chen bertanya-tanya betapa menakutkannya Kaisar Api itu. Kaisar Api seharusnya bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik bahkan di antara penguasa langit. Setelah Xiao Xiao berurusan dengan naga mayat eksotis, dia berjalan menuju singgasana dan mengulurkan tangannya. Mutiara naga spiritual perlahan-lahan jatuh ke tangannya. Mutiara naga spiritual diletakkan di tangannya sebelum ular 7 warna menggali sekali lagi dan melahap mutiara itu. Setelah itu, Mu Chen dan yang lainnya dapat melihat kilau tak terbatas yang berasal dari ular dan rune di atasnya secara bertahap menjadi lebih terang. Setelah melahap mutiara naga spiritual, ular piton pemanggil surga tampaknya telah menghabiskan cukup banyak energi, jadi ia menggali ke dalam lengan baju Lin Jing, kelelahan. Mu Chen melihat pemandangan ini dan dalam hati terkejut. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa setelah melahap mutiara naga spiritual, bahkan fluktuasi energi spiritual Xiao Xiao sepertinya semakin kuat. Sepertinya seharusnya ada hubungan ajaib antara Xiao Xiao dan ular piton penelan surga, yang memperkuat energi spiritualnya sendiri juga. Senyum puas muncul di wajah Xiao Xiao. Sepertinya efek dari mutiara naga spiritual cukup bagus. Dia mengangkat tangannya dan melihat sebuah tanda cahaya di punggung tangannya. Tanda itu berbentuk naga, yang jelas-jelas merupakan tanda dari penguasa rumah naga. Selamat. Mu Chen tersenyum. Dengan tanda penguasa rumah naga, itu berarti Xiao Xiao telah memperoleh kualifikasi untuk pembaptisan. Terima kasih. Xiao Xiao tersenyum saat dia menghadapi Mu Chen. Jika bukan karena Mu Chen, dia masih akan bertarung dengan Lin Jing dan bahkan dia tidak bisa memprediksi hasilnya. Bagaimanapun, Lin Jing adalah putri dari dunia persilatan dan tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kartu truf. Ayo pergi, karena kita sudah mendapatkan harta karun itu, maka mari kita menuju ke Danau Surgawi. Kata Mu Chen. Meskipun dia belum melihat 7 rumah besar lainnya, dia tidak berniat untuk mencarinya. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak token dan bahkan mungkin menarik permusuhan dari kekuatan lain. Jika mereka menyebabkan kemarahan publik, maka itu pasti akan menjadi masalah yang merepotkan. Lagi pula, setiap kelompok di sini memiliki penguasa bumi asli yang berdiri di belakang mereka dan jika mereka memprovokasi terlalu banyak, bahkan Mandala pun akan mendapat masalah. Ketiga wanita itu menganggukkan kepala mereka. Karena mereka sudah mendapatkan token, maka mereka pasti tidak akan serakah dengan niat untuk mendapatkan harta karun dari Mansion Lord lainnya juga. Dengan demikian, mereka berempat segera bergerak dan terbang ke langit, melewati kabut beracun yang pekat saat mereka pergi. Semakin banyak orang berkumpul di luar Pulau Naga. Lagi pula, ada terlalu banyak pulau terapung di Istana Haven kuno dan akan terlalu memakan waktu jika mereka mencarinya satu per satu. Karena Pulau Naga ini telah terungkap, maka mereka secara alami akan berkumpul di sini. Di sudut lain pulau, ada sebuah kelompok besar yang menempati lokasi yang dekat dengan pulau dan bahkan membentuk barisan yang menghalangi siapapun untuk mendekati mereka. Meskipun semua orang tidak senang dengan tindakan mereka, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hal itu karena formasi kelompok ini terlalu menyilaukan dan mengejutkan. Dalam kelompok yang terdiri dari puluhan orang, setidaknya ada hampir 10 orang di Pinnacle Nin Great Sovereign dan semuanya memiliki reputasi yang baik di benua Greatlaw, peringkat di top 50-an. Terutama pria berjubah emas di antara rombongan itu. Dia memiliki wajah yang tampan dengan pembawaan yang tenang. Saat dia tersenyum, akan ada tekanan kuat yang dilepaskan yang membuat orang lain meringkuk. Orang itu adalah putra mahkota Kekaisaran Xia, Xia Yu. Putra mahkota, apakah kita akan masuk? Seseorang berbicara di samping Xia Yu. Ketika Xia Yu mendengar kata-kata orang itu, dia dengan lembut tersenyum. Biarkan orang lain melakukan penyelidikan. Jika ada yang berhasil keluar, maka kami akan mengundang mereka untuk berbicara. Ketika ahli itu mendengar jawaban Xia Yu, mereka tiba-tiba mengerti dalam sekejap, karena Xia Yu benar-benar kejam. Hanya dengan berjaga di sini, harta karun apapun dari Pulau Naga akan jatuh ke tangan mereka. Karena itu masalahnya, maka biarkan orang-orang malang itu melakukan pekerjaan menyelidikinya.
Xia Yu tersenyum dan tepat ketika dia akan berbicara, hatinya tiba-tiba bergetar dan dia menyipitkan matanya sambil melihat kabut tebal. Dia bisa melihat beberapa gerakan sebelum sebuah siluet terbang. Ketika Xia Yu melihat siluet itu, pertama-tama dia tertegun sebelum senyum mengejek muncul di sudut bibirnya. Itu sebenarnya adalah anak nakal Mu Chen. Sepertinya keberuntungan orang itu tidak terlalu bagus. Bab 1135 Musuh di Jalan Sempit. Ketika Mu Chen melakukan perjalanan melalui kabut beracun yang pekat, hal pertama yang dia rasakan adalah tatapan tajam yang menatapnya dan dia mengerutkan alisnya sebelum dia mengangkat kepalanya untuk bertemu tatapannya dengan Xia Yu. Xia Yu memiliki senyum yang tergantung di sudut bibirnya tetapi dia tidak menyembunyikan ejekannya. Ternyata, dia juga merasa sedikit terkejut melihatnya di sini. Mu Chen pertama kali merasa terkejut ketika dia melihat Xia Yu sebelum kembali ke sikapnya yang tenang. Namun, ada kilatan tajam di kedalaman matanya. Xia Yu memiliki niat buruk dalam perjalanan ke Istana Haven kuno dan mencoba menghancurkan perjalanan mereka, membunuh mereka dalam turbulensi ruang angkasa yang benar-benar ganas. Haha, saudaramu, sepertinya Anda telah memperoleh panen di Pulau Naga. Aku ingin tahu apakah kamu bisa datang dan mengobrol. Xia Yu memandang Mu Chen dari jauh dengan senyum lembut. Lusinan orang di sekitar Xia Yu menatap Mu Chen dengan tatapan tidak enak, seolah-olah mereka sedang melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap mereka. Secara alami, alasan mengapa mereka memiliki kepercayaan diri seperti itu adalah karena formasi mereka, yang sedikit menakutkan, dengan hampir 10 di antara 50-an peringkat elit teratas dengan kekuatan di penguasa kelas 9 puncak. Belum lagi Xia Yu yang bahkan lebih menakutkan, yang berada di peringkat keempat dengan kekuatan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, eksistensi tingkat atas di antara generasi muda di benua hukum. Mu Chen hanyalah seorang penguasa kelas 9 awal, yang dapat dengan mudah ditangani. Berdiri di belakang Xia Yu, Xia Hong dengan kejam menatap Mu Chen dengan sukacita memenuhi matanya. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi Mu Chen. Di sudut lain pulau itu, ketika semua orang melihat ini, mereka menggelengkan kepala dan menatap Mu Chen dengan tatapan menyedihkan. Orang itu benar-benar malang. Dia segera menerobos masuk ke pesta Xia Yu. Dengan karakter Xia Yu, tidak masalah jika Mu Chen mendapatkan sesuatu dari Pulau Naga, dia pasti akan sangat menderita. Mu Chen tersenyum ke arah Xia Yu sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalmu dengan baik, lupakan saja. Mendengar jawaban Mu Chen, Xia Yu tertegun sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bodoh, apakah kamu pikir saudara Xia meminta pendapatmu? Seorang pria dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya menatap Mu Chen dengan tatapan ganas dan tersenyum jahat. Karena kamu tidak akan patuh datang ke sini, maka izinkan saya mengundang kamu. Energi spiritual yang kuat meledak dari pria itu dan menilai dari level itu, dia telah mencapai penguasa tingkat ke-9. Lebih jauh lagi, orang ini bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dia berada di peringkat 50-an peringkat elit. Pria itu mengambil satu langkah dan dia muncul di hadapan Mu Chen dengan cahaya spiritual melonjak di telapak tangannya dan cahaya itu menjadi selebar 100 kaki saat terbang dengan maksud untuk menangkap Mu Chen. Ketika pria ini bergerak, itu telah menyebabkan keributan di wilayah ini. Itu adalah peringkat ke-50, tangan spiritual agung, Lu Qiyu. Tubuh fisik Lu Qiyu sangat kuat. Dia pernah menghancurkan 3 penguasa kelas 9 sampai mati dengan tinjunya. Anak nakal itu juga tidak tahu luasnya langit untuk benar-benar berani membantah Xia Yu. Kali ini, aku khawatir bahkan jika dia menyerahkan hartanya, dia masih akan lumpuh. Di bawah seruan itu, Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat tangan itu dengan cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Pada saat berikutnya, kilau emas menyembur dari tubuhnya dan raungan naga serta teriakan burung phoenix bergema. Naga dan phoenix sejati muncul di lengan kanannya dengan cakar naga dan sayap burung phoenix terentang, menyelimuti 5 jari Mu Chen. Sebuah kekuatan yang menakutkan meledak seperti semburan dari lengan Mu Chen. Mu Chen melemparkan tinjunya ke depan tanpa ekspresi dan kilau emas membumbung tinggi ke langit, berbenturan dengan telapak tangan yang terbang di atasnya. Kamu sedang merayu kematian. Ketika Lu Qiyu melihat bahwa Mu Chen benar-benar berani bertarung dengannya, dia mengungkapkan senyum buas tetapi segera setelah itu, matanya tiba-tiba menyipit. Itu karena dia menyadari kekuatan yang menakutkan menyapu keluar dari tinju berandal itu dan dia samar-samar bisa mendengar raungan dahsyat dan tangisan burung phoenix juga. Sebuah gelombang kejut energi spiritual yang terlihat meledak di langit, menyelimuti radius 1000 kaki. Banyak orang yang menyaksikan sumber dampaknya dan mengalami perubahan dalam ekspresi mereka, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Itu karena mereka benar-benar melihat siluet Lu Qiyu yang mengalami benturan keras dan terhempas keluar dalam keadaan yang menyedihkan.
Lu Qiyu benar-benar terpesona oleh Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 9 awal, dengan kepalan tangan. Bagaimana mungkin? Banyak orang mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak percaya bahwa pemandangan di depan mereka ini nyata. Mereka berharap Mu Chen menjadi orang yang dilumpuhkan oleh Lu Qiyu. Namun, tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, siluet Lu Qiyu meledak dan Xia Yu juga menyipitkan matanya pada adegan ini. Segera, dia mengulurkan tangannya tanpa emosi dan sosok Lu Qiyu tampak seperti dipegang oleh tangan yang sangat besar dan tidak bisa mundur lebih jauh. Haha, benar-benar hebat. Xia Yu samar-samar tersenyum ke arah Mu Chen. Tapi tidak banyak riak di wajahnya, karena Mu Chen masih tidak akan bisa lepas dari situasi saat ini. Meskipun Lu Qiyu cukup mampu, ada beberapa orang yang setingkat dengan Mu Chen di pesta mereka. Serahkan harta karun dari Pulau Naga dan potong lengannya. Lalu, aku bisa membiarkanmu pergi. Xia Yu terkulai matanya saat dia dengan santai berbicara. Mu Chen dengan ringan tersenyum menanggapi hal ini, tetapi dia tidak berbicara. Namun, sikapnya telah berbicara tentang keputusannya. Kilau dingin berkumpul di mata Xia Yu dan dalam pandangannya, Mu Chen sangat bodoh. Dia tidak bisa melihat situasinya saat ini dan ingin menunjukkan sikap percaya diri, yang pasti dia sedang merayu kematian. Dia mengangkat tangannya dan berniat meminta orang lain melakukan pekerjaan itu. Itu karena dia tidak merasa Mu Chen memenuhi syarat untuk bergerak sendiri. Tetapi tepat ketika Xia Yu mengangkat tangannya, kabut beracun berdesir lagi dan 3 siluet terbang dan berhenti di samping Mu Chen. Cek, cek. Mu Chen, kemampuanmu untuk menarik masalah terlalu kuat. Kamu hanya selangkah lebih maju dari kami dan kamu mendapat masalah lagi. Sebuah tawa kecil bergema ketika ketiga siluet itu muncul. Ketiga wanita itu membuat pesta kekaisaran Xia tertegun, tapi mereka merasa sedikit yakin setelah melihat ketiga wanita itu. Jadi ada juga 3 wanita cantik. Anak nakal, apa menurutmu mereka bisa melindungimu? Mengapa kamu tidak menyerahkan harta karun dari Pulau Naga? Mata pria berhidung mancung berbinar ketika dia melihat ketiga gadis itu. Dia baru saja berbicara dan kilatan cahaya dingin berkedip-kedip di mata Xiao Xiao sebelum dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mengipasi udara. Ruang berfluktuasi dan pada saat berikutnya, pria yang baru saja berbicara menderita tamparan dengan bekas tangan berdarah di wajahnya, menyebabkan dia berputar setengah lingkaran karena tamparan itu. Kamu. Ketika para ahli dari Kekaisaran Xia melihat ini, mereka dengan marah memandang Xiao Xiao, karena mereka tidak menyangka yang terakhir akan berani bergerak melawan salah satu dari mereka dalam situasi ini. Namun, hanya Xia Yu yang sedikit mengerutkan matanya ketika dia melihat betapa misteriusnya tamparan itu meskipun terlihat santai. Si cantik itu jelas bukan lawan yang mudah. Kami mendapatkan harta karun Pulau Naga melalui usaha kami, mengapa kami harus memberikannya padamu? Lin Jing dengan ringan tersenyum. Xia Hong, yang lengannya dihancurkan oleh Mu Chen, tersenyum menakutkan di belakang Xia Yu. Kenapa harus kamu? Karena kami lebih kuat darimu. Saudara kekaisaran saya adalah murid naga emas dari Istana Surga Kuno. Pidato itu telah menyebabkan keributan dan banyak orang memandang Xia Yu dengan tatapan yang sedikit dihormati. Itu karena siapapun yang datang ke sini telah mendapatkan plakat identitas, jadi mereka tahu status apa yang dimiliki oleh murid naga emas di Istana Surga Kuno. Xia Yu tidak berbicara saat dia menatap kelompok 4 orang Mu Chen. Samar-samar, dia merasa sedikit tidak nyaman. Kelompok Mu Chen memandang Xia Yu dengan sedikit terkejut, karena mereka jelas tidak menyangka bahwa Xia Yu bisa mendapatkan status sebagai murid naga emas, yang lebih tinggi dari Su Qinyin. Namun, mereka berempat baru saja memulai secara singkat. Mereka tidak seperti orang lain yang memiliki rasa hormat dalam tatapan mereka. Sebaliknya, mereka bertukar pandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Murid naga emas. Lin Jing adalah orang pertama yang tertawa dan Mu Chen tahu bahwa dia akan menamparkan wajah mereka dengan kejam karena senyuman ini. Memang, seperti yang dia duga, kilau emas berkilauan di tangan Lin Jing dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Seketika, sebuah pilar emas membumbung tinggi ke langit dengan seekor naga emas melingkar di sekitar pilar. Pilar emas menyebabkan para ahli dari Kekaisaran Xia tertegun sebelum mereka pulih dan melihat plakat emas di tangan Lin Jing dengan takjub. Bahkan Xia Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Itu adalah plakat murid naga emas. Banyak orang berseru. Siapa yang menyangka wanita cantik ini akan mendapatkan status sebagai murid naga emas? Xiao Xiao mengedipkan matanya pada pemandangan ini dan memberi Xia Yu senyuman yang menyihir sebelum sebuah plakat emas muncul di tangannya bersama dengan pilar emas yang menjulang tinggi ke langit. Melihat tindakan keduanya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum.
Dia melihat ekspresi Xiaoyu, yang berubah menjadi lebih sedap dipandang, dan merasakan kegembiraan memukuli seekor anjing saat ia jatuh. Jadi, dia menjentikkan jarinya dan sebuah plakat emas muncul juga. 3 pilar emas membumbung tinggi ke langit dari pesta Mu Chen dan keributan yang ditimbulkannya sangat mengejutkan. Di sisi lain, pihak dari Kekaisaran Xia tertegun. Bahkan wajah Xia Hong menjadi pucat. Dia hanya berpikir tentang ingin menggunakan status murid naga emas untuk sedikit menekan moral pihak lain, tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa moral pihak lain tidak hanya tidak terpengaruh, mereka bahkan mengeluarkan 3 plakat naga emas. Mu Chen tersenyum saat dia melihat Xia Hong yang memucat sebelum melihat wajah Xiaoyu yang tidak sedap dipandang dan mengungkapkan senyuman lembut. Murid naga emas. Sungguh kebetulan, kita juga satu juga.